Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan pada hari ini berjudul Menara Eiffel. Sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, marilah kita mengawalinya dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, pada saat ini kami mau menikmati hadirat-Mu dan menerima kebenaran firman-Mu. Untuk itu kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Efesus 2 ayat 21 sampai dengan 22. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Kekasih-kekasih Tuhan, salah satu ikon kota Paris, Perancis adalah Menara Eiffel. Menara ini dibangun pada tahun 1887 sampai dengan 1889 dengan memakai besi seberat 15.000 ton dan diberi nama sesuai perancangnya yaitu Gustave Eiffel. Tinggi total Menara Eiffel ini adalah 324 meter dan sempat menjadi bangunan tertinggi di dunia. Pada awal pembangunannya, sebenarnya warga setempat menolak bangunan ini lantaran dianggap berbahaya bila suatu saat bangunan itu roboh. Dan pemerintah setempat pada awalnya ini juga hanya memberi izin 20 tahun saja dan setelah itu menara ini harus dibongkar. Namun dalam perjalannya waktu, penduduk Paris justru berbalik sikap menjadi setuju dan mendukung dan mempertahankan Menara Eiffel lantaran mahakarya ini membawa keuntungan bagi image kota Paris. Pada tahun 1902, puncak Menara Eiffel ini pernah tersambar petir sehingga puncaknya setinggi 100 meter harus dibangun kembali. Lalu pada tahun 1956, menara ini juga mengalami kebakaran yang menghanguskan puncaknya. Tidak hanya itu saja saudaraku, pada tahun 1999 angin ribut telah menyebabkan menara ini bergerak 13 cm dari kedudukan asalnya. Malah pernah terjadi akibat matahari, Eiffel sedikit condong hingga 18 cm. Namun segala goncangan itu tidak mempengaruhi keadaannya dan Menara Eiffel tetap berdiri megah sampai dengan sekarang dan menjadi kebanggaan negara Perancis dan dikagumi oleh banyak orang bahkan dunia. Kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan Yesus Kristus pada saat ini juga sedang membangun bangunan yang jauh lebih dahsyat, jauh lebih hebat dari Menara Eiffel, yaitu kita sebagai gerejanya. Matius 16 ayat 18 mengatakan, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya." Ketika kita mau bertobat dari kehidupan lama kita dan kita kembali ke jalan kebenaran dan mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita ini adalah bahan bangunannya. Mungkin kita akan mengalami penolakan seperti awal Eiffel berdiri, atau mengalami banyak sekali kendala-kendala saat mau didirikan dan berbagai hantaman masalah saat berdiri. Namun selama kita itu nurut dan kita taat saat dibentuk dan tidak memberontak, maka segala goncangan dan badai persoalan apapun tidak akan mampu meruntuhkan kita. Sebab kita ini dibangun di atas dasar pondasi yang kokoh, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, Tuhan Yesus Kristus adalah arsitektur kita. Sudah seharusnya kalau kita ini mencerminkan yang membuatnya. Sebagai gerejanya, sebagai bait Allah yang bertumbuh di dalam Dia,
yang rapi tersusun, yang kudus, dan yang memuliakan namanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, bentuklah kami seturut dalam rancangan-Mu. Sebab rancangan-Mu itulah yang terbaik bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.